Itu bang. Hah? Hah? Ah, itu Udah biasa makan. Saya udah kena ibu, banjir, ibu bang. negaranya ibu negaranya diamankan dulu lah. Iya, nanti kita diskusi Aman, tiba-tiba, aman, aduh, aman, aman. piring terbang pula ke kepala ntar. Ah, macam mana Bang Iwan? Ya, ya udah kalau udah amannya, amankan dulu ibu negaranya gitu. Aman bos. Ah, Aman, aman. aman. Awas ya, kalau nggak aman, aduh, nggak saya naikin lagi kalau nggak aman ya nanti. Bang Iwan, malam ini ya tema apapun boleh ya. Cuma pengerucutannya Bible memerintahkan jadi Islam. Tapi selain itu dibahas juga boleh. Silakan kalau mau. Oke, kita bahas sesuai dengan tema bang. Bibel memerintahkan jadi Islam. Oh, kenapa bisa jadi begitu bang? Oh, sebenarnya Bang saya udah berkali-kali menjelaskan hal ini. Cuma agak panjang. Kalau mau abang dengarkan 5 menit. Dan boleh direkam gitu. Oke? Oke bang, oke. Boleh? Oke, Bang Iwan, sesuai dengan judul. Bible memerintahkan ya. Abang Iwan saya mute dulu sebentar ya karena noise. Nanti kalau udah selesai saya akan buka ya. Saya berikan gitu buka mic-nya. Pertanyaan Bang Iwan. Sesuai judul. Bible merintahkan jadi Islam. Baik Bang Iwan. Kenapa seperti itu? Coba kalau kita buka Bible itu. Ajaran para nabi terdahulu itu ada di dalam Bible Anda. Lalu bagaimana ajaran para nabi terdahulu itu? Nah, kita mulai saja dengan cerita Nabi Abraham. Kan kayak gitu. Mari kita ambil ayat Abraham. Ya, di Kejadian 24 nomor 52. Di situ Abraham dia sujud kepada Tuhannya. Sujud dahinya sampai ke tanah, Bang Iwan. Dan ini juga diabadikan di dalam Al-Quran saya. Quran surah Ibrahim ayat ke-40. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku orang yang sujud sholat menyembahmu. Karena sholat itu sujud ritualnya. Jadi di Bible Anda Abraham sujud. Lanjut ke Nabi Musa. Nabi Musa di Keluaran 34 nomor 8. Nabi Musa sujud dahinya sampai ke tanah. Hal ini juga diabadikan di dalam Al-Quran, Bang Iwan. Nabi Musa itu dia menunaikan sujud. Di dalam Quran surah Toha, di ayat ke-14, Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budeni, wa aqimis sholata li dzikri. Aku ini adalah Allah, kata Al-Quran. Ya, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Hai Musa, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sujud Nabi Musa, sama seperti Bible Anda. Terus lanjut, Daud juga sujud dengan jemaatnya. Dalam 1 Tawarik 29, di ayat ke-20, Daud sujud dahinya sampai ke tanah. Lanjut ke zaman Ezra, di Nehemia 8 nomor 6 atau 7. Di situ Nehemia Ezra ya, dia sujud dengan jemaatnya diikuti dengan amin amin. Sujud tuh Ezra ke tanah. Begitu pula Yesus. Yesus dia juga sujud. Di mana ayatnya? Di Matius 26 nomor 39. Lalu Yesus maju sedikit dan dia sujud lalu berdoa. Yesus meminta kepada Tuhan ya, dalam tata cara ritual ibadahnya, dia sujud dahinya ke tanah. Yesus sujud ini juga diabadikan dalam Quran. Di mana ayatnya? Quran surah Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis shalah wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Jadi Isa alaihi salam atau Yesus itu dia menunaikan sujud. Itu dalam Quran. Makanya dalam Islam diperintahkan untuk sujud, Bang Iwan. Di mana perintahnya untuk mendirikan sholat. Jadi sholat itu salah satu ritualnya sujud, Bang Iwan ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat. Sholat itu ritualnya sujud dahinya ke tanah.
Jadi ritual umat Islam itu, sholat dalam sujud itu ya, itu udah diajarkan sejak zaman Abraham bahula ya. Gitu Bang Iwan ya. Kenapa Bible itu memerintahkan jadi Islam? Karena sesuai dengan ajaran para nabi, cara menyembah itu Tuhan. Cara menyembah itu Tuhan dengan cara bersujud. Udah sejak dulu gitu, bukan jingkrak-jingkrak, joget-joget, nggak ada. Nggak ada. Makanya para nabi terdahulu Bang Iwan di Quran kami disebutkan seperti apa? Dalam Quran surah Sajadah tuh ayat ke-15. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Para nabi itu kalau dia diturunkannya firman dari Tuhan, maka mereka akan menyungkur bersujud ke tanah dahinya. Tuh. Sama dengan yang dilakukan oleh umat Islam. Makanya sesuai dengan judul, Bible memerintahkan jadi Islam. Gitu. Terus Bang, ya kita ini ulama bukan, kan gitu, pendeta bukan, ustadz bukan, orang biasa kagak mau sujud, kemana nanti? Ke neraka. Sombong kali nggak mau sujud, ya sombong kali nggak mau sujud sama Tuhan. Makanya dalam Quran kami, Quran surah Al-Bayyinah juga Bang, ya di ayat ke-7, di ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan menghuni neraka jahanam kekal selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa disebut buruk ya? Orang kafir ini di luar Islam ini, Bang, kita manusia, Anda punya dahi, saya juga. Anda punya 2 tangan, saya juga. Kita punya 2 kaki, Anda pun juga punya. Sama kita manusia. Kita diciptakan, didesain untuk sujud. Monyet punya juga dahi tuh. Monyet tuh. Terus monyet juga punya 2 tangan. Monyet pun juga punya 2 kaki. Tapi monyet itu tidak didesain untuk sujud. Hanya manusia yang didesain untuk sujud. Kayak gitu. Jadi, kalaunya kita tidak mau sujud, Bang Iwan, itulah seburuk-buruknya makhluk. Lebih buruk daripada monyet. Apa bedanya kita dengan monyet kalau nggak mau sujud, coba? Monyet punya dahi, kita punya. Monyet punya 2 tangan, kita juga punya. Monyet punya 2 kaki, kita juga punya. Tapi monyet nggak sujud. Lalu kita nggak sujud juga. Apa bedanya dengan monyet? Gitu Bang Iwan. Silakan tanggapi itu salah satunya dulu ya. Silakan dibuka mic-nya Bang. Saya akan dengarkan tanggapan Bang Iwan. Silakan. Saya akan tanggapi tentang Abang Yus tadi mengatakan bahwa Yesus itu sujud. Di sana saya mengatakan sujud artinya kita menyembah, untuk berdoa. Dan berdoa itu tidak selamanya harus menyujud, Bang. Begitu menurut saya. Betul itu. Ketika umat Muslim percaya bahwa itu ajaran Yesus, terus kenapa umat Muslim tidak mengikuti ajaran Yesus? Kenapa umat Muslim berlawanan dengan ajaran Yesus Kristus? Itu ajaran tentang kasih. Kenapa Islam selalu membantah? Kalau itu apa yang dikatakan oleh Abang Yus tadi, bahwa apa yang dilakukan Yesus sama hal yang dilakukan oleh umat Islam. Tapi pertanyaan saya, kenapa umat Islam tidak mengikuti dan selalu membantah tentang ajaran Yesus Kristus? Jadi kedua, kenapa umat Kristen harus disalah-salahkan? Padahal yang salah kan Yesus. Tapi kalian percaya Yesus. Tapi kalian tidak melakukan ajaran Yesus, yaitu tentang kasih. Itulah menurut saya Islam sesungguhnya bukan yang itu yang saya maksud. Kalau memang dia betul-betul percaya bahwa Yesus adalah Tuhan,
yang artinya terdahulu yang selalu menyembah, kenapa umat muslim selalu tidak ikut dengan Yesus? Itu pertanyaan saya, Bang, buat Abang Yusuf. Dan yang kedua, Abang Yusuf tadi mengatakan bahwa Yesus tidak memerintahkan untuk membangun gereja. Oke, pertanyaan, apakah Nabi Muhammad membangun masjid? Pertanyaan saya. Abang Dua, tahu tidak saya- apa itu ibadah? Oke, apalagi Tempat pertanyaan ketiga? Masjid atau gereja itu tempat ibadah, Bang. Oke, Nabi Muhammad apakah bangun masjid ya? Mengatakan Yesus tidak memerintahkan untuk membangun gereja. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad menyuruh umat Islam mendirikan masjid dengan yang megah-megah? Apakah seperti begitu, Bang? Oke, terima kasih, Bang. Baik. Hanya dua, Bang. Ada lagi? Keluarkan aja unek-uneknya. Ya, itu aja, Bang. Oke. Saya jawab dulu ya, Bang ya. Nih. Di dalam jadi, Bang. Ini saya bacakan ya. Di dalam Quran surat Taubah di ayat ke-18 nih. Biar Abang saya tampilkan aja langsung sama ininya. Sama datanya ya. Nih. Jadi yang menyuruh membangun masjid, memakmurkan masjid, itu adalah Tuhan semesta alam. Bukan cuma nabi lagi, tapi langsung dari Tuhan. Nih, ya. Nih. Di dalam Quran surah At-Taubah di ayat ke-18 apa bunyinya? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Apa artinya, Bang? Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah, ya. Jadi makmurkanlah masjid. Ini dasarnya, Bang, ya. Untuk apa memakmurkan masjid? Ya, memakmurkan, dibangun. Habis itu semua dari masjid itu dipenuhi, ya. Agar apa? Orang yang beriman tadi mendirikan sholat di dalamnya. Makanya masjid itu diperintahkan oleh Allah untuk dibangun dalam Quran. Tuh, ya. Gitu, Bang. Nah, terus ya, Bang ya. Yang kedua, ya. Nabi Muhammad apakah memerintahkan untuk membangun masjid? Jelas ya, karena dia mengikuti Al-Quran, firman dari Tuhan. Itu jawabannya. Sedangkan Yesus itu tidak pernah memerintahkan membangun masjid. Alih-alih untuk membangun masjid, membangun gereja. Alih-alih Yesus memerintahkan bangun gereja, menyuruh ke gereja pun kagak ada. Gitu. Nah, lalu masjid apa yang dibangun pertama kali oleh Nabi Muhammad? Ada tuh di Madinah. Kemarin saya ke sana. Masjid dari Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Ah, tuh banyak yang dibangun oleh Nabi di situ masjidnya. Ya, bukan cuma satu. Banyak di situ. Terus Bang Iwan, kata Anda Islam ini mempercayai Yesus, mempercayai Nabi Isa, tapi kok tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Isa atau Yesus? Bang, kami umat Islam itu adalah pengikut Yesus sejati. Beda dengan Kristen. Di masa lalu saya bilang sama Abang, Kristen itu pembangkang Yesus. Masih ingat nggak? Nah, Kristen itu pembangkang Yesus. Coba mari kita buktikan ya. Yesus mengajarkan seperti apa? Yesus mengajarkan segala hukum Taurat itu tidak boleh dibatalkan. Makanya dia sesuai adat, dia disunat. Umat Islam sunat. Bang Iwan sunat gak? Coba tanya diri sendiri. Umat Islam sunat. Bang Iwan sunat gak seperti Yesus? Habis itu Yesus tidak pernah contohin makan babi, makan ikan goreng doang. Babi haram di kitab Anda. Makanya Yesus kagak pernah contohin makan babi. Dalam Islam, babi juga haram, Bang. Jadi kami mengikuti Yesus mengharamkan babi. Tuh, terbukti kan? Habis itu yang ketiga, katanya di sejarah tuh, Yesus ketika mati diturunkan dari tiang salib, dia dikapani. Lah, kalau kami mati lihat umat Islam itu dikapani.
Nggak ada pakai jas dasi kupu-kupu, nggak ada. Dari mana itu jas dan dasi kupu-kupu? Yesus aja dikapani sama seperti umat Islam. Lalu Anda mati pakai jas kupu-kupu. Mau ngapain kau? Kan gitu. Tuh yang ketiga, Bang. Yang keempat, ya. Yang keempat, kata Yesus, sembahlah Allah. Kepada Dia saja engkau berbakti. Makanya umat Islam menyembah Allah, bukan menyembah Yesusnya. Kristen coba lihat apa yang disembah. Kata Yesus, sembahlah Allah. Yesusnya yang disembah. Salah sembah itu, Bang. Ya. Enggak mengikuti Yesus sama sekali gitu Kristen itu. Bertabrakan dan berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Apalagi yang diikuti? Yesus dibaptis. Nah, Yesus dibaptis di Sungai Yordan, disucikan dari dosa. Medianya air. Kami menyucikan diri dari dosa itu media air sehari 5 kali, Bang. Pakai wudhu. Cuma beda tata cara. Yesus dibaptiskan di sungai, kami kan ngambil di keran, tuh air wudhu. Sama menyucikan diri juga tujuannya. Jadi kami mengikuti Yesus. Dibaptis, ya kami diwudhu. Karena apa? Yesus itu atau Nabi Isa itu, dia diutus untuk Bani Israel. Seperti di kitab Abang tuh, Matius 15:24. Aku diutus hanya untuk umat Israel. Habis itu di Matius 10 nomor 6. Aku diutus untuk umat Israel. Jangan kau ajarkan ajaranku di luar Bani Israel. Kan kayak gitu, di Al-Quran pun ada. Nabi Isa atau Yesus itu dia ngomong hanya untuk Israel. Wa rasulan ila Bani Israel. Dan dia diutus untuk Bani Israel. Kalau Bang Iwan, Bani apa? Bani Batak. Macam mana, Bang? Enggak ada, Bang Iwan. Yesus ngomong aku diutus untuk Bani Batak. Enggak ada. Jadi kayak gitu, Bang. Ya, jadi pengikut Yesus sejati itu adalah kami. Dan memang Yesus, saya akui, Bang, Yesus atau Nabi Isa itu mengajarkan kasih juga ada di Quran. Yang ayatnya saya baca tadi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bisolah wa awsani bisolati waz zakati ma dumtu hayya. Dia adalah orang yang diberkahi dimanapun. Kami akui Yesus itu orang yang diberkahi dimanapun, makanya dia nggak akan tersalib. Gitu, karena dalam perlindungan Tuhan. Gitu Bang Iwan. Wa barrom biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Dan dia itu berbakti kepada ibunya, terus dia mengajarkan kasih. Dia tidak sombong. Jadi gitu, Bang. Pengikut sejati Yesus nih umat Islam, bukan Bang Iwan Bani Batak. Macam mana? Silakan ditanggapi itu jawabannya. Kayaknya bau-bau kurang aman ini. Oke, Bang, saya tanggapi dulu tadi. Silakan. Abang bilang bahwa Islam adalah pengikut ajaran Yesus yang sejati. Oke, pertanyaan saya, Bang, apakah beda Yesusnya Islam dengan Yesus ini Kristen? Yesus ini Kristen adalah mengajar tentang kasih. Dan apakah itu kasih seperti apa? Kasih itu saling menghargai satu sama lain, dan kasih itu mengajarkan tentang perbedaan dengan agama-agama lain. Itulah Yesus yang Yesus Yesus yang saya percaya, yang diajarkan sama saya. Tapi tidak tahu kalau Yesus yang abang Yesus percaya, saya tidak tahu apakah Yesus abang Yesus percaya itu apa aja. Yesus yang mengajarkan tentang dalam arti ini ya, tentang non toleransi atau bagaimana. Tapi Yesus yang saya percaya, yang diajarkan oleh saya, yaitu tentang toleransi dengan berbeda agama, dengan berbeda pendapat. Itu Yesus yang percaya. Itu, Bang. Oke, sementara itu dulu. Baik, jadi gini, Bang, ya. Yesus di ajaran Islam ya memang mengajari kasih, tidak sombong dia dan tidak celaka.
Itu kami akui Nabi Isa mengajarkan kasih atau Yesus itu mengajarkan kasih. Lalu apakah ditiru oleh umat Islam? Oh jelas dong bang, ya jelas. Toleransi itu ada ayatnya dalam Quran. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Terus Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Di situ dikatakan seperti apa? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu untuk toleransi, berbuat baik, dan berlaku adil kepada orang yang di luar agama Islam. Ada ayatnya kami toleransi. Ayat toleransi berhamburan dalam Quran bang. Kalau yang di Kristen itu nggak ada toleransinya bang, nggak ada. Kalau di Kristen ya gini, kalau di Kristen itu kalau ada yang datang ke rumahmu tidak membawa ajaran ini, maka jangan dibalas salamnya, diusir. Itu ajaran Kristen bang. Mau saya kasih tahu ayatnya nih. Ntar ya. Bentar. Bentar. Bentar lah. Biar abang tahu gitu. Ada ayat yang di tempat abang nih ya. Nih. 2 Yohanes 10. Sabar. 1 nomor 10. Nih. Coba bang. Abang baca ya kitab abang. Nggak ada toleransinya ini bang ya. 2 Yohanes 1 ya nomor 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ajaran Kristen ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Tuh. Jadi kalau saya datang ke rumah Bang Iwan, saya kagak bawa ajaran Kristen, gak boleh Bang Iwan kasih salam sama saya. Terus gak boleh Bang Iwan juga menerima saya dalam rumah Bang Iwan, harus diusir saya. Itu mana toleransinya Bang? Tuh kan tertulis di kitab Anda, cek aja gitu. Kalau di Islam kan ada toleransi ayatnya. Silakan. Oke, seperti abang bilang tadi mengatakan bahwa saya akan ke rumah, misalnya Abang Yusuf ke rumah saya, ketika saya tidak membukakan pintu atau mengucapkan salam. Itu tentang itu masalah pribadi bang. Tapi secara umumnya dia tidak mengajarkan seperti begitu, bang. Namanya toleransi. Saya contoh bang, ketika kami Kristen atau ketika pas umat Muslim merayakan misalnya apalagi Idul Fitri atau Idul Fitri, saya mengucapkan Mina Aldi mohon maaf lahir dan batin. Itu tidak melarang kan, tetapi ketika umat Kristen melakukan Natal, tetapi kenapa ada aturan-aturan yang tidak pantas atau tidak baik dicontoh oleh umat Islam, yaitu dilarang mengucapkan selamat hari Natal atau selamat hari Paskah. Menurut saya itu ajaran-ajaran yang begitu yang itu bukan kasih, tapi ajaran kebencian. Kalau ajaran kasih yang sesungguhnya adalah menghargai, menghormati agama lain, menghormati perbedaan, bukan membenci. Masa orang mau Paskah atau mau Natal, dilarang mengucapkan selamat Natal atau selamat hari Paskah? Katanya kalau mengucapkan itu kita masuk Kristen. Itu ajaran menurut saya ajaran yang sesat. Itu ajaran Islam yang sesat. Tapi Islam yang sesungguhnya, yang saya tahu saya, Islam itu kan ada Islam yang penuh dengan toleransi, tidak membedakan agama lain dan saling menghargai. Itulah Islam sesungguhnya. Itu yang pertama. Yang kedua,
Setahu saya Islam yang dari dulu adalah Islam yang betul-betul normal pikirannya. Dan tidak pengaruh-pengaruhi ustaz atau pengaruh-pengaruhi kiai yang zaman sekarang itu yang provokatif, artinya propaganda, mengadu domba agama-agama lain. Itu menurut saya Islam yang sekarang, Islam yang penuh dengan adu domba. Beda dengan Islam yang dulu, Bang. Islam yang Arab, itu Islam Arab yang asli tidak pernah ngadu domba. Cuma Islam di Indonesia yang suka mengadu domba dalam hal apa? Masa orang mau mengucapkan selamat Natal kok dilarang? Itu bukan toleransi, tapi kebencian yang menimbulkan dalam hati Islam. Setahu saya Islam sesungguhnya Islam yang menghargai agama lain, menghormati agama lain, bukan membenci agama lain. Itulah Islam sesungguhnya. Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, Islam yang diajarkan oleh Tuhan Anda sendiri. Tidak membenci agama lain. Itu Islam sesungguhnya. Tapi kalau menurut saya seperti begini, Kristen mau bangun gereja saja dilarang. Baru-baru ini kejadian. Orang mau merayakan Natal ini loh. Kenapa Islam yang bodoh itu melarang orang Kristen beribadah? Inilah saya bilang Islam sesungguhnya bukan Islam toleransi. Bukan Islam terdahulu. Islam yang terdahulu adalah Islam yang toleransi. Itu Bang, terima kasih. Iya, naik darah Bang Iwannya. Jangan tegang-tegang lah Bang Iwan ya. Belum sunat kali ya, jangan tegang-tegang gitu. Jadi gini Bang, ya di dalam agama Islam itu ada namanya akidah, ada namanya muamalah. Apa itu muamalah ya? Hubungan kepada sesama manusia.